Pertarungan Luffy melawan Luffy di Pulau Egeat akan dimulai. Sebelum itu subscribe channel ini supaya Mimin lebih semangat, dan yang sudah subscribe semoga dilancarkan rezekinya. Yos, mari kita mulai One Piece episode 1100. Kekuatan beda dimensi. Luffy melawan Lucci. Cerita diawali di markas besar Angkatan Laut. Akainu mendapatkan laporan yang diduga Vegapunk bersekutu dengan topi jerami. Ini membuat keadaan semakin rumit bagi Akainu. CV-Zero yang ditugaskan untuk menghadang mereka sudah berlabuh di Egeat. CV-Zero menerobos dengan paksa untuk masuk ke Pulau Egeat karena Vegapunk sepertinya mengetahui misi CV-Zero untuk membunuh dirinya. Akainu memerintahkan CV-Zero untuk tidak melakukan tindakan apapun sebelum Angkatan Laut yang dipimpin Kizaru tiba. Namun di Pulau Egeat sudah terjadi kekacauan, karena Lucci tanpa pikir panjang membuat kekacauan dengan menghajar Atlas sampai terkapar dan mengalami kerusakan parah. Melihat kejadian itu Luffy tercengang dan terlihat kesal atas apa yang telah terjadi pada Atlas. Melihat Lucci, Luffy pun bertanya kepadanya siapa yang melakukan semua ini. Lucci hanya mengelak dan tidak mengakuinya. Oi, nani yatten da? Shitta koto ga. Seketika keadaan pun menjadi tegang, Luffy langsung menatap sinis kepada Lucci dan bersiap untuk bertarung. Luffy pun tiba-tiba menyerang Lucci dengan wajah kesal namun pukulannya ditahan oleh Lucci. Mereka pun mulai berduel, pertarungan keduanya terlihat sangat sengit dan seimbang. Keduanya mulai menggunakan Busosoku Haki, membuat pertarungan menjadi lebih sengit di antara keduanya. Pukulan dan serangan cepat pun dilancarkan Luffy namun Lucci bisa mengimbanginya. Hingga akhirnya Luffy pun terkena pukulan Lucci dan menangkisnya tetapi Luffy terpental ke belakang. Di tengah pertarungan Lucci menanyakan apa yang terjadi pada poster buronan Luffy. Luffy pun tertawa, dan bersiap untuk mengaktifkan Gear 5. Luffy akan memperlihatkan kepada Lucci Gear 5. Luffy mulai menarik nafas panjang dan berkonsentrasi, sampai muncullah detak jantung genderang kebebasan, Joy Boy. Rambut dan pakaian Luffy berubah menjadi putih, Luffy pun berubah ke mode Gear 5. Luffy terlihat konyol. Lucci terlihat tertarik dengan perubahan Luffy dan semakin bersemangat untuk bertarung. Saat Lucci terkesima dengan perubahan Luffy, hal tak terduga terjadi. Lucci terkaget tiba-tiba Luffy dengan cepat ada di depannya dan langsung menghajar dirinya. Pukulan Luffy pun membuat Lucci terhempas jauh. Di laboratorium Usopp melihat Luffy di layar monitor dan terkaget dengan perubahan Luffy yang berubah penampilannya menjadi putih. Shaka juga ikut terkaget dan menyebut nama pejuang putih. Mendengar Shaka menyebut nama pejuang putih, Vegapunk buru-buru berlari menuju laboratorium. Vegapunk bertanya kepada Nami tentang perubahan topi jerami. Nami juga tidak tahu, bukankah itu kekuatan Gomu Gomu no Mi.
Vegapunk terkaget karena buah gomu-gomu ini tidak pernah terdaftar di ensiklopedia buah iblis. ゴムゴムの実なんてものは古い悪魔の実図鑑には載っておらんのじゃ。 Vegapunk sangat terkagum dengan wujud Luffy. Di mata Vegapunk, wujud Luffy ini terlihat indah. Sanji dan Franky menanyakan apa yang terjadi kepada kapten mereka. Vegapunk menjelaskan perubahan Luffy ini hanya tertulis di literatur kuno dan mirip dengan wujud dewa. Sanji dan Robin langsung terkejut dengan pernyataan Vegapunk tersebut. Ya benar, ini adalah prajurit kebebasan yang membuat orang tersenyum dengan tingkah konyolnya. Nama lainnya adalah Dewa Matahari, Nika. Mata no nao, Taiyo no Kami, Nika. Kembali ke pertarungan, Luffy merasa muak dan kesal karena Luffy terlihat konyol dan bermain-main saat bertarung. Luffy pun berubah dengan wujud awakeningnya. Ternyata tidak hanya Luffy yang sudah awakening, namun Luffy pun juga. Shaka yang melihat perubahan Luffy terheran, karena biasanya awakening tipe Zoan bisa menghilangkan kepribadiannya. Berbeda dengan Luffy, dia tidak kehilangan kepribadiannya. Luffy bergerak dengan cepat dan menyerang Luffy, namun tidak mengenainya, sehingga Luffy mengejeknya. Pertarungan dengan tempo cepat berlanjut sehingga membuat Chopper ketakutan, karena jarak pertarungannya mengarah ke arah Chopper dan Jinbei yang sedang melarikan diri. Di tengah pertarungan, Sentomaru tiba di Egghead atas perintah Vegapunk. Sentomaru dihubungi Vegapunk karena nyawanya diincar CV-Zero. Sentomaru diperintahkan Vegapunk untuk menyerang CV-Zero. Awalnya Sentomaru tidak mau melakukannya, karena tindakan tersebut sama saja dengan melawan pemerintah. Namun Sentomaru mempunyai hutang budi kepada Vegapunk di masa lalu, yang telah menyelamatkannya dari kemiskinan. Dengan alasan itu Sentomaru terpaksa untuk melawan CV-Zero. Sentomaru pun memerintahkan Seraphim untuk menyerang CV-Zero. Seraphim ini memiliki chip wewenang dengan beberapa tingkatan, yang pertama Gorosei, yang kedua Vegapunk, yang ketiga Sentomaru, sedangkan CV-Zero di urutan keempat. Sehingga Seraphim yang diberi perintah, akan lebih menuruti perintah Sentomaru dibanding CV-Zero. Sentomaru memerintahkan Snake untuk memandu kru topi Jerami menuju roket vakum, agar mereka bisa sampai ke Frontier Dome. Sedangkan S-Hawk dan S-Shark melawan dan menghadang CV-Zero. Luffy dan Luffy masih bertarung dengan sengit. Serangan-serangan Luffy sungguh sangat tak terduga dan sangat konyol sekali. Luffy bertarung dengan sangat bebas, dan sangat menikmati duelnya bersama Luffy. Dengan tingkah konyolnya, Luffy menghajar Luffy hingga terpental jauh. Di tengah pertarungannya, Luffy melihat Sentomaru, yang biasa Luffy panggil dengan pria kapak. Luffy menyapa padanya karena sudah tidak lama bertemu. Tetapi, di tengah perbincangannya Sentomaru diserang dengan Shigan oleh Luffy secara tiba-tiba hingga terkapar.
Luffy melakukannya agar serap Him yang menyerang CV0 bisa dihentikan. Melihat itu, Luffy yang sedang tertawa sangat terkaget menyaksikan di depan matanya Sentomaru diserang oleh Lucci. Shugon!